bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahkan Mas Agustus ini belum menerima gaji. Sekarang tahun 2024 benar-benar terpuruk, Mbak. Kalau menurut saya loh, kacamata saya terpuruk. Angkanya itu sekitar 13.000 lebih sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Adanya ketidakadilan yang diterima oleh masyarakat tekstil Indonesia. Pekerja pabrik tekstil terus melakukan unjuk rasa. Sejak Juni hingga Juli lalu, unjuk rasa digelar silih berganti di beberapa lokasi. Mereka menyerukan stop PHK pekerja tekstil dan meminta pemerintah menyetop produk impor tekstil murah ilegal. Hari ini kita berkumpul 5 Juli lalu, ribuan pekerja tekstil Jawa Barat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menyelamatkan industri tekstil yang sedang kritis. Industri tekstil dan produk tekstil saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sepanjang Januari sampai dengan Juni tahun ini sudah ada 6 perusahaan atau pabrik tekstil yang melakukan PHK ataupun efisiensi. PHK ini terjadi karena tutup pabriknya, tutup total. Nah, diperkirakan jumlahnya sudah ada 13.800 karyawan yang di PHK atau dirumahkan oleh pabrik tekstil. Nah, ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa sebenarnya dengan pabrik tekstil? Apakah benar produksi mereka terus turun atau bahkan kalah bersaing dengan produk murah dari impor? Industri tekstil dalam negeri kini sedang dihantam badai. Pemutusan hubungan kerja dan merumahkan pekerja menjadi fenomena. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, pabrik tekstil dan produk tekstil susul menyusul mem-PHK pekerjanya. Tidak kurang dari 13.800 pekerja dirumahkan dan di-PHK. Mbak, monggo Mas, ini ya. Sutardi adalah salah satunya. Sejak April lalu, bapak 3 anak ini terpaksa berhenti dari PT Delta Merlin 1 di Karanganyar, Jawa Tengah. Pria 58 tahun ini kini menggantungkan hidup dari usaha kecil-kecilan di rumahnya. Sebab pabrik tekstil tempatnya mencari nafkah selama 22 tahun tidak sanggup lagi berproduksi. Sebenarnya suruh mengundurkan diri dengan tawaran sekian. Untuk itu akhirnya dengan penawaran tersebut jadi tidak melalui PHK-an atau dirumahkan enggak. Suruh mengundurkan diri ditawar dengan nilai sekian. Sejak pandemi COVID-19 mendera, kinerja PT Delta Merlin 1 terus merosot. Aktivitas pabrik tidak menentu hingga berujung tutup buku. Grup Dunia Teks yang dulunya berjaya, kini tak lagi berdaya. Mirisnya tidak hanya PT Delta Merlin 1 yang tutup buku, namun ada 7 anak perusahaan Dunia Teks Group yang kolaps bersamaan. Untuk Karanganyar, sebenarnya di Karanganyar ya untuk Delta 1, Delta 2, Delta 3, Wijaya, DMST, terus di Delta 7. Untuk Karanganyar saya ketahui ada 7 perusahaan yang mengalami seperti itu. Itu grupnya Dunia Teks? Iya. 7-7-nya seperti itu? Iya, sama. Ada pengurangan semua? Sama. Sedikit berbeda nasib dengan saudara tuanya, PT Delta Merlin 2 kini sedang kembang kempis. Gara-gara omset penjualan terus merosot, pabrik tekstil ini menurunkan angka produksinya hingga 75%. Dari 1.648 mesin yang dimiliki, kini hanya dioperasikan 400 unit. Alhasil, pekerja menjadi sasaran pengurangan. Dari sebelumnya 2.000 orang, kini disisakan hanya 535 orang. Jadi sebelum tahun 2019 kita masih normal. Dalam arti mesin kita full, kemudian karyawan kita juga full. Tapi setelah COVID, berlangsungnya COVID itu tahun 2019 itu ya
istilahnya mengurangi banyak aktivitas kami karena mesin tidak semua jalan. Jadi hanya seperempat dari total semua mesin. Dan karyawan pun kita juga sama. Jadi sistemnya karyawannya berkurang banyak dari normal, aktivitas normal. Produksi kain dari Delta Merlin II kini terjun bebas. Dari sebelumnya menghasilkan 130.000 meter per hari, sekarang hanya 30.000 meter per hari. Pengurangan PHK itu PHK atau bagaimana? PHK berarti ya? Kalau pengurangan itu sebenarnya kami pendekatan persuasif sama karyawan. Jadi kalau memang kondisinya seperti ini nanti masuknya tidak full bagaimana kita tawarkan. Tapi ada yang mau, ada yang tidak juga. Kalau tidak ya berarti dia langsung pada resign. Kami di bidang tekstil itu sudah sejak tahun 99, jadi tahu kondisinya. Oh, di saat seperti ini bagaimana. Sekarang tahun 2024 benar-benar terpuruk, Mbak. Kalau menurut saya loh, kacamata saya terpuruk. Gelombang kejatuhan industri tekstil nasional ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Bertubi-tubi didera masalah. Mulai dari COVID-19, disusul imbas persoalan geopolitik dunia hingga banjir produk murah impor. Dampaknya tinggal menunggu waktu. Pabrik tekstil terus berguguran satu persatu. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahkan masuk Agustus ini belum menerima gaji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saat ini saya berada di halaman atau di tepatnya pintu masuk PT Kusuma Hadi Santosa. Ini merupakan salah satu pabrik tekstil yang tutup. Terlihat di belakang saya ini pabrik sudah tidak dioperasikan, kemudian terbengkalai begitu, gedung-gedungnya juga tidak terpakai. Persisnya pabrik ini tutup sejak April tahun ini. Nah, sebenarnya tidak hanya pabrik ini saja yang tutup, tapi seluruh anggota grup dari Kusuma Hadi, yaitu ada Kusuma Hadi Santosa, kemudian Kusuma Putra Santosa, dan Pamor Spinning Mills juga tutup. Nah, sampai saat ini belum ada kejelasan bagaimana penyelesaian hak-hak terhadap karyawannya. Informasinya memang perusahaan ini sejak COVID tahun 2020 lalu memang sudah kembang kempis, kemudian diperparah dengan kondisi-kondisi saat ini sehingga akhirnya diputuskan untuk tutup buku. Pabrik tekstil yang juga tumbang di tahun 2024 ini adalah Kusuma Group. 3 perusahaan yang bernaung di bawah grup Kusuma tutup total sejak April 2024. 3 unit usaha di Jalan Raya Jaten kilometer 9,4 Karanganyar kini tidak beroperasi. Tidak kurang dari 1.500 orang pekerjanya diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan nasib. 5 Juni lalu, ribuan pekerja Kusuma Group menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Karanganyar. Mereka menuntut hak-haknya dipenuhi oleh perusahaan sebab gajinya tidak dibayar sejak April lalu. Realitas sudah menghubungi pemilik Kusuma Group untuk mengonfirmasi penutupan usaha dan status pekerjanya, namun tidak direspon sama sekali. Pak, ini Kusuma Group. Petugas keamanan yang realitas temui di lokasi membantah grup usaha Kusuma tutup total. Katanya perusahaan hanya berhenti beroperasi dan karyawan dirumahkan sementara. Pabrik tekstil Kusuma Group terdiri dari 3 unit usaha yang memasok kebutuhan bahan baku tekstil dari hulu ke hilir. PT Kusuma Hadi Santosa yang pertama kali dibentuk adalah produsen kain, sementara PT Kusuma Putra Santosa dan PT Pamor Spinning Mills memproduksi benang.
Sungguh amat disayangkan, pabrik tekstil berkapasitas produksi kain polos 1,8 juta yard per bulan dan kain printing 1,5 juta yard per bulan sekarang gulung tikar. Dwi Mariadi sudah 31 tahun bekerja di PT Kusuma Hadi Santosa. Lebih dari setengah usianya dihabiskan di pabrik tekstil tersebut. Namun apa daya, kini tidak lagi dipekerjakan tanpa kejelasan status. Benar Bu, dari sekitar bulan April itu memang sudah tidak ada aktivitas di perusahaan karena produksi juga berhenti. Gitu. Sebelum-sebelumnya apakah pernah misalnya libur masuk begitu karena nggak ada stok bahan baku atau bagaimana, pernah tidak? Atau tiba-tiba langsung berhenti gitu? Pernah Bu, udah beberapa tahun memang kondisinya memang tidak normal gitu. Artinya seringkali diliburkan, nanti masuk kerja, kemudian diliburkan. Kondisinya memang bertahun-tahun sudah seperti itu. Dan kemarin itu mungkin sudah titik jenuhnya sehingga sama sekali tidak ada job pekerjaan di perusahaan. Bapak sudah mengalami asam garam, madu, pahit, dan segala rupa di perusahaan. Iya Bu. Terus kemudian sekarang berapa bulan? 5 bulan ini Iya. Ya rasanya sedih Bu. Kondisinya kayak semacam ini, pekerjaan belum punya lagi karena statusnya kan saya juga masih karyawan, sementara gaji juga belum dibayarkan. Bahkan setiap hari kan kebutuhan juga harus dipenuhi, Bu. Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Karanganyar menyebut tidak kurang dari 3.500 orang anggotanya yang bekerja di pabrik tekstil di PHK dan dirumahkan. Delta Merlin 1 ini dari 867 ini PHK semua, tutup ini pabriknya ini. Kemudian Delta Merlin 2 ini dari 1.524 sekarang tinggal tersisa 400-an orang. Kemudian untuk PT Kusuma Hadi Santoso, Kusuma Putra Santoso, kemudian PT Pamor Spinning Mill ini nasibnya belum jelas dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, bahkan masuk Agustus ini belum menerima gaji. Off terakhir bekerja itu tanggal 20 April. Sejak 21 April sampai sekarang tidak ada produksi sama sekali, tidak masuk, tiga-tiganya tidak masuk. Jadi produksi off, mesin off juga yang masuk itu bagian keamanan sama mungkin personalnya saja. Kalau yang lain-lain? Yang lain-lain terdampak misalkan ada PHK-an tapi tidak begitu masif, tidak begitu massal. Ada sekitar ya 20-an orang ini yang Agung Sidoarjo ini juga kami advokasi juga perusahaan-perusahaan seperti Tsunami juga terdampak juga ini. Jumlah 11.000 ini atau yang tadi yang terdampak berapa Pak? Yang terdampak itu sekitar 3.500 orang. Itu berapa persen ya dari total anggota FKSPN? Yang di Jawa Tengah? Jawa Tengah itu ada sekitar mungkin 20-an ribu, berarti 3.000 sekitar 30% terdampak. Industri tekstil merupakan industri padat karya. Saat ini tidak kurang dari 7,5 juta pekerja diserap industri tekstil dan produk tekstil. Namun angka ini dikhawatirkan akan terus merosot gara-gara senjakala tekstil nasional. Seminggu yang lalu, salah satu perusahaan masih di Kabupaten Bandung di daerah Margasih memphk 114. PHK ini masih terus berjalan. Berita tidak sedap juga berhembus dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex hampir karam. Pabrik tekstil yang berdiri tahun 1966 kini terlilit utang jumbo. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi interim Juni 2024,
PT Sritex menanggung liabilitas dan defisiensi modal hingga 617,335 juta dolar Amerika atau setara 10,889 triliun rupiah. Dampaknya sepanjang 2023, Sritex telah mem-PHK 3.000 karyawannya dan jumlah tenaga kerja yang disisakan saat ini sebanyak 11.000 orang. Salah satu yang terdampak adalah anak usahanya, PT Sinar Pancajaya di Semarang, Jawa Tengah. Pabrik yang diakuisisi Sritex di tahun 2013 dengan nilai 723 miliar rupiah kini tutup. 2.000 orang pekerjanya dirumahkan, namun hingga kini pemenuhan hak-haknya belum kelar. Masih operasi apa enggak? Ini tutup. Oh, udah tutup. Tutup. Ini dari mana? Dari Metro TV. Sini udah lama. Heeh. Udah nggak produksi. Oh. Karyawannya? Karyawan udah. Dari kapan? Tahun lalu? Tahun ini? Ya tahun lalu. Tidak bisa dimungkiri, kehadiran Sritex dengan belasan ribu karyawannya telah menghidupi banyak orang. Roda ekonomi berputar lebih cepat di kawasan industri tekstil. Pengurangan karyawan pabrik jelas bakal berdampak ke masyarakat sekitar. Kasihan. Lah, banyak yang libur, kasihan dah, Mbak. Cerita-ceritanya itu kasihan. Ya buat bayar ekonomi. Atau tuh namanya lama tuh susah mau buat biaya sekolah, buat makan sehari-hari susah. Kalau dulu itu ya 240 dapat, kalau sekarang paling pol itu 200. Tahu, orangnya kan karyawannya kan banyak yang keluar, banyak yang pindah gitu kan. Sekarang parkiran banyak. Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jawa Tengah menyebut rontoknya industri tekstil di Jawa Tengah menjadi alarm penanda bahaya sebab Jawa Tengah kini menjadi barometer industri tekstil nasional. Jadi anggota kami itu kurang lebih kalau per kemarin angkanya itu sekitar 13.000 lebih sudah melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami sudah tidak bisa bertahan lagi itu mulai terasa di awal Januari 2024. Kapan perusahaan ini merugi? Sudah sejak tahun lalu. Tapi kan semua orang berharap bahwa ya kurvanya ini kita berharap ada bottom pitnya gitu. Jadi ada dasarnya kan kita berharap bisa bounce back. Nah, tapi ternyata sudah sampai habis, tabungan kita juga sebagai perusahaan juga habis mungkin, sudah nggak bisa bertahan, kerugian ini sudah nggak bisa kita tanggulangi lagi, ya terpaksa kita tempuh penutupan. Beberapa tahun terakhir, pabrik tekstil banyak direlokasi ke Jawa Tengah lantaran tenaga kerja lebih murah. Nah, kalau pabrik di Jawa Tengah saja sudah babak belur, apalagi di provinsi lainnya, alamat bakal gulung tikar. Industri tekstil kita ini adalah industri penyerap tenaga kerja terbesar. Angka yang ada di asosiasi kami kurang lebih angkanya berkisar 4,2 sampai 4,3 juta jiwa. Seperti yang saya utarakan di awal, banyak sekali yang tidak masuk di asosiasi. Jadi kalau angka secara kita lakukan pooling kemarin, kurang lebih angkanya sekitar 7,5 juta jiwa. Jadi ada 7.500.000 orang yang mengantungkan hidupnya dari industri ini. Nasib 7,5 juta orang pekerja industri tekstil kini sedang di ujung tanduk. Meski begitu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah justru terkesan menutup-nutupi fakta gelombang besar PHK pekerja tekstil. Ada beberapa yang memang tutup dan kemudian ada beberapa yang efisiensi, tapi tidak seluruhnya kemudian itu adalah PHK karena seperti pilot misalnya ya, itu tutup enggak. Tapi PHK yang terjadi itu ada yang karena perjanjian kerja waktu tertentu, kalau gampangannya pekerja kontrak, itu kontraknya sudah habis, jadi tidak diperpanjang. Namun sebaliknya, KSPN justru menengarai badai industri tekstil belum berlalu. Data terakhir versi KSPN, jumlah pekerja tekstil yang di-PHK dan dirumahkan naik di bulan Agustus ini. Nah, memang dari Januari sampai awal Juni,
itu ada 13.800. Kemudian dari Juni-Juli ini ada tambah lagi Mbak, ada 4 perusahaan di Jawa Tengah mem-PHK 750 orang. Dan akhir Agustus ini kurang lebih sekitar 500 orang, ada satu perusahaan besar di Jalan Muhammad Toha di Bandung sudah menyampaikan ke saya, ordernya berkurang, akhir Agustus akan mem-PHK kurang lebih sekitar 500 orang. Kemudian baru seminggu yang lalu, salah satu perusahaan masih di Kabupaten Bandung, di daerah Margasih, mem-PHK 114 pekerja. Jadi masih ini, PHK ini masih terus berjalan. Gelombang PHK pekerja tekstil adalah fakta yang tidak bisa ditutup-tutupi. Apapun penyebabnya, pemerintah harus segera turun tangan memberi solusi. Pengawasan dan hukum harus ditegakkan. Jangan sampai produk murah impor yang membanjiri pasar dalam negeri mengebiri industri tekstil negeri sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.